Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Salma Febrina Putri akan menyampaikan materi terkait trigonometri. Nah, untuk peta konsepnya, materi kali ini ada perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini ada dua, meliputi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran. Langsung saja, trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri berasal dari dua kata yaitu trigono dan metri. Nah, trigono ini berarti segitiga dan metri artinya ilmu ukur. Jadi, trigonometri merupakan ilmu ukur suatu segitiga. Oke, selanjutnya, sekarang apa sih perbandingan antara trigonometri dan segitiga? Jadi, yang pertama harus kita tahu adalah ciri-ciri segitiga yang sebangun. Yang penting kita ingat itu adalah syarat kesebangunan segitiga, yaitu adanya sudut-sudut yang bersusuan sama besar. Jadi dari dua segitiga itu sudut-sudutnya sama besar. Masih ingat teorema yang menyatakan bahwa jika dua buah segitiga memiliki sudut-sudut yang bersusuan, maka segitiga tersebut sebangun atau sama besar. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini dapat dilihat dengan terhadap sudut theta. Di sisi A disebut dengan siku-siku di depan sudut theta, atau kita istilahnya depan ya, sisi depan. Nah, sisi B ini sisi miring yang disebut hipotenusa. Sedangkan sisi C yaitu sisi samping, yaitu sisi siku-siku di dekat sudut theta. Selanjutnya, fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, konsep kesebangunan itu tadi akhirnya muncul nama trigonometri. Perbandingannya dinamakan sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada sin theta, yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, yaitu A per B, atau kita ingat dengan istilah demi sin, depan miring sin. Kemudian ada cos. Cos ini perbandingan sisi samping dengan sisi miring, yaitu C per B, yang kita ingat dengan sami cos, samping miring cos. Selanjutnya ada tan. Tan di sini perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping, yaitu A per C, di mana kita ingat dengan de sam tan, depan samping tan. Selanjutnya ada kotan. Kotan ini perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan, yaitu C per A, yang kita ingat dengan sam de cot. Selanjutnya ada kosekan. Kosekan ini perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan, yaitu B per A, di mana kita ingat dengan mi de kosek. Selanjutnya ada sekan. Sekan ini perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping, yaitu B per C, yang kita ingat dengan mi sam sek, miring samping sekan. Selanjutnya, contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ada sebuah segitiga PQR dengan panjang PQ 8 dan QR 6. Maka kita disuruh menentukan sudut sin R, cos R, tan R, kotan R, kosek R, dan sekan R. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, kita harus menentukan apa? Kita harus menentukan panjang PR terlebih dahulu. Panjang PR, PQ. Ini nulisnya PR ya harusnya. PR ini sama dengan akar dari PQ kuadrat plus QR kuadrat. Nilai PQ-nya ada 8 cm, jadi kita pangkatkan 2, 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Hasilnya 64 ditambah 36 sama dengan akar 100, yaitu 10. Tadi kan masih ingat ya, sin R itu apa sih? Depan dan sisi miring.
depannya ada berapa dan miringnya ada berapa? Depannya ada nilai 8 dan sisi miringnya ada nilai 10. Selanjutnya, sudah diketahui panjang PR 10, maka kita melanjutkan untuk mencari cos R. Untuk cos R, kita menggunakan samikos, samping miring. Sampingnya berapa? 6, dan miringnya berapa? 10. Nah, selanjutnya kita mencari tan R. Masih ingat tan R itu de sam tan, depan, samping, maka depannya ada 8 dan sampingnya ada 6. Selanjutnya ada kotan R. Kotan R masih ingat? Samde, samping depan, sampingnya ada 6, depannya ada 8. Kemudian kosek, mide, miring depan, miringnya ada 10, depannya ada 8. Selanjutnya ada sekan R, itu ada misam, miring, samping, miringnya ada 10 dan sampingnya ada 6. Selanjutnya ada soal, mungkin soalnya bisa kalian jawab dan kalian kirim ke grup WA. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran. Nah, dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri dapat menggunakan sudut pada kuadran. Sungguh-sungguh pada bidang koordinat membagi menjadi 4 daerah yang kita sebut kuadran. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ini menjadi prasyarat dalam persamaan trigonometri. Trigonometri di berbagai kuadrat ini berfungsi untuk mengetahui nilai sudut tersebut positif atau negatif. Nah, dalam trigonometri, besar suatu sudut alfa dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1 yang semua bernilai positif, dan pada kuadran 2, nilai sin dan kosek bernilai positif, dan kuadran 3, nilai tan dan kotan bernilai positif, dan kuadran 4, nilai cos dan sekan bernilai positif. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, kita menggunakan istilah semua sindikat tangan kosong. Masih ingat ya tentunya? Semua ini pada kuadran 1 yaitu semua bernilai positif. Dan sin itu pada kuadran 2 bernilai positif, tangan pada kuadran 3 bernilai positif, dan cos pada kuadran 4 bernilai positif. Selanjutnya, pada kuadran 1 di mana sudutnya terletak antara 0 sampai 90 derajat, di mana yang perlu kita ingat bahwa pada kuadran 1 semua nilai sin, cos, tan, dan kotan sekan ini bernilai positif. Nah, untuk rumusnya ini sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama ya. Bisa dilihat bahwa sin 90 derajat min A sama dengan cos A. Jadi A di sini itu menentukan nilai untuk persamaan selanjutnya. Nah, untuk contohnya, tentukan nilai dari sin 30 dan cos 45. Sin 30 tadi 9. Ini sin 30 merupakan sin 90 dikurangi 60 sama dengan cos 60. Nah, nilai cos 60 ini berapa? Nilai cos 60 ini ada setengah. Selanjutnya, cos 45 sama dengan cos 90 dikurangi 45 sama dengan sin 45, yaitu setengah akar 2. Selanjutnya, pada kuadran 2, di mana sudut terletak antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini yang bernilai positif yaitu ada sin dan kosekan. Maka terbentuklah dua bagian rumus di mana bentuk 1 perbandingannya tidak berubah, yaitu di sebelah kiri, dan bentuk 2 perbandingannya berubah, di mana terletak di sebelah kanan. Perbedaannya ini dapat dilihat dari yang berubah
ini 90 plus alfa, sedangkan yang tidak berubah 80 min alfa. Untuk contoh soalnya tentukan nilai dari sin 120 dan tan 130. Nah, sin 120 itu sama dengan cos 90 ditambah 30 sama dengan cos 30, di mana cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian ada tan 135, di mana tan 135 ini tan 180 dikurangi 45. Di tan 45. Kenapa min? Karena di sini tadi pada kuadran 2 hanya nilai sin dan kosekan yang bernilai positif, jadi tannya bernilai negatif, yaitu min tan 45 itu yang bernilai adalah min 1. Selanjutnya pada kuadran 3. Pada kuadran 3 di mana sudutnya terletak antara 180 sampai dengan 270 derajat dan hanya nilai tan dan kotan yang bernilai positif. Di kuadran 3 juga terbentuk dua bagian rumus, yaitu bentuk 1 perbandingannya tidak berubah dan bentuk 2 perbandingannya berubah. Oke. Selanjutnya, saja ke contoh soal. Nah, tentukan nilai dari cos 210 dan kotan 240. Menjawabnya, cos 210 ini merupakan cos 180 ditambah 30 sama dengan min cos 30, yaitu min setengah akar 3. Selanjutnya, kotan 240 yaitu tan 270 min 30, itu tan 30 yang hasilnya sepertiga akar 3. Selanjutnya ada kuadran 4. Nah, pada kuadran 4 ini di mana sudutnya terletak antara 270 sampai dengan 360 derajat dan hanya nilai cos dan kosekan saja yang bernilai positif. Dan sama juga seperti kuadran 2 dan kuadran 3, terbentuklah dua bagian rumus, yaitu pada bentuk 1 di mana perbandingannya tidak berubah dan pada bentuk 2 perbandingannya berubah. Selanjutnya, contoh soal, tentukan tan 300 dan cos 315. Tan 300 yaitu tan 360 dikurangi 60, yaitu min tan 60, nilainya min akar 3. Selanjutnya cos 315 di mana sama dengan cos 270 ditambah 45 sama dengan sin 45, yaitu setengah akar 3. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri terhadap sudut-sudut yang besarnya lebih dari 360, maka menggunakan aturan perioditas trigonometri. Sini nilai sinus dan kosinus akan berulang setiap kelipatan 360 derajat, sedangkan nilai tangen akan berulang setiap 180. Ini berarti sin 30 sama dengan sin 390 sama dengan sin 750 dan seterusnya, sehingga dapat dirumuskan. Ini untuk K bilangan bulat ya. Ini bisa dibaca. Selanjutnya untuk contoh perioditas trigonometri. Tentukan tan 1110. Ini kan terlalu banyak ya, jadi kita menggunakan perioditas dan sin 1860. Nah, untuk tan 1110 di sini sama dengan tan dalam kurung 3 kali 360 ditambah 45. Nah, sama dengan tan 45. Tan 45 sama dengan 1. Selanjutnya sin 1860 sama dengan sin 5 dikali 360 derajat ditambah 60 derajat sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3.
Nah, ini ada soal dari perbandingan sudut di berbagai kuadran dan perioditas trigonometri. Silahkan kalian coba, nanti hasilnya bisa kalian kirim ke grup. Baik, sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.